Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai konsep riba dan bunga bank. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1 Siti Marhamah, 2 Arsa Syailendra Putra, dan ketiga Rizal Budi Setiawan, dan yang keempat Dewi Ratnasari. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama, pengertian riba. Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan sebagai usury, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Dan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para fuqaha adalah pengambilan tambahan dari harga pokok atau modal secara batil, baik dalam utang piutang maupun jual beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan atau zalim, atau diam menerima ketidakadilan. Kemudian riba dalam bunga bank. Menurut penjelasan Syekh Shalih bin Ghanim As-Sadlan, salah seorang ulama senior di kota Riyadh, dalam kitab fikih praktis beliau, Taisir al-Fiqh hal 398 terbitan dari Blansia, cetakan pertama pada tahun 1424 Hijriah. Dalam bahasa Arab, bunga bank itu sendiri disebut sebagai fawaid. Fawaid merupakan bentuk plural dari kata faidah, artinya suatu manfaat. Seolah-olah bunga ini diistilahkan dengan nama yang indah sehingga membuat kita tertipu jika melihat dari sekedar nama. Bunga bank adalah bonus yang diberikan oleh pihak perbankan pada simpanan dari nasabah, yang aslinya diambil dari keuntungan dari utang piutang yang dilakukan oleh pihak bank. Bentuk utang piutang dalam hal ini adalah meminjamkan uang dan akan diganti oleh beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam-meminjam. Oleh karena itu, yang namanya bunga bank yang diambil dari pinjam-meminjam atau simpanan itu adalah riba karena didapat dari penambahan dalam utang piutang. Maka keuntungan dalam pinjaman dari simpanan boleh sama-sama disebut riba. Maksud dari penjelasan tersebut adalah jangan tertipu pula dengan akal-akalan yang dilakukan oleh perbankan syariah di negeri kita. Kita mesti tinjau dengan benar hakikat bagi hasil yang dilakukan oleh pihak bank syariah. Jangan hanya dilihat dari sekedar nama. Benarkah itu bagi hasil ataukah memang untung dari utang piutang alias riba? Bagaimana mungkin pihak bank syariah bisa bagi hasil, sedangkan secara hukum perbankan di negeri kita setiap bank tidak diperkenankan melakukan usaha. Lalu bagaimana bisa dikatakan ada bagi hasil yang halal? Bagi hasil yang halal mustahil didapat dari utang piutang. C. Ayat dan hadis mengenai riba dan bunga bank. 1. Dan Allah berjanji akan memasukkan pelaku riba ke dalam neraka kekal selamanya. Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. 2. Dosa riba setara dengan perbuatan dosa seseorang menzinai ibundanya. Diriwayatkan dari Barak bin Azib radhiyallahu anhu bersabda, dosa riba terdiri dari 72 pintu. Dosa riba yang paling ringan adalah bagaikan seorang laki-laki yang menzinai ibu kandungnya. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketiga, lebih besar dari zina. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis mengenai riba. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan agar seorang muslim menjauhi riba. Riba termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhi 7 hal yang membinasakan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim,
dari medan perang dan menuduh wanita beriman yang lalai berzina. Yang ketiga, laknat untuk para pelaku riba. Begitu besarnya dosa riba, pantas Rasulullah melaknat pelakunya, sebagaimana diriwayatkan Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan kedua saksi transaksi riba. Mereka semuanya berdosa. Hadis riwayat Muslim. Pendapat ulama mengenai riba dari berbagai mazhab. 1. Mazhab Maliki. Ilah diharamkannya riba menurut ulama Malikiyah pada emas dan perak adalah harga. Sedangkan mengenai ilah riba dalam makanan, mereka berbeda pendapat dalam hubungannya dengan riba nasiyah dan riba fadl. 2. Mazhab Hanafi. Ilah fadl menurut ulama Hanafiyah adalah jual beli barang yang ditakar atau ditimbang setara, serta barang yang sejenis seperti emas, perak, gandum, syair, kurma, garam, dan anggur kering. 3. Mazhab Syafi'i. Ilah riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan atau menilai harga suatu barang. Menurut ulama Syafi'iyah, jika makanan tersebut berbeda jenisnya seperti menjual gandum dengan jagung, dibolehkan adanya tambahan. 4. Mazhab Hambali. Pada mazhab ini terdapat 3 riwayat tentang ilah riba. Yang paling masyhur adalah selain pada emas dan perak adalah pada setiap makanan yang ditimbang. Sedangkan pada makanan yang tidak ditimbang tidak dikategorikan riba walaupun ada tambahan. Tafsir ayat dan hadis Al-Quran dan hadis mengenai riba. 1. Tafsir Al-Muyassar atau Kementerian Agama Arab Saudi Arabia. Maka Allah mendustakan mereka dan menjelaskan bahwa Dia menghalalkan jual beli dan mengharamkan transaksi ribawi, karena dalam jual beli terdapat manfaat bagi orang secara individual dan masyarakat, dan karena dalam praktek riba terkandung unsur kehancuran. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlaku sebelum ketetapan pengeraman. Tidak ada dosa atas dirinya padanya. 2. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 278 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghubungkan perintah meninggalkan riba dengan perintah bertakwa. Dengan hubungan itu, seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, jika kamu benar-benar beriman, tinggalkanlah riba itu. Jika kamu tidak menghentikannya, berarti kamu telah mendustakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pengakuan imanmu. Mustahillah seseorang uang mengakui beriman dan bertakwa melakukan riba, karena perbuatan-perbuatan itu mungkin ada pada diri seseorang pada saat atau waktu yang sama. F. Macam-macam riba dalam jual beli. Riba dalam transaksi utang. Riba qard. Sejumlah kelebihan tertentu yang diminta oleh pihak yang memberi utang terhadap yang berutang saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjamkan si B uang sebesar 300.000. Asalkan si B bersedia mengembalikan sebesar Rp325.000. Riba jahiliyah. Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utang tepat waktu. Misalnya si A meminjam 1 juta kepada si B dengan janji waktu setahun pengembalian utangnya. Setelah jatuh tempo, si A belum bisa mengembalikan utangnya pada si B, maka si B mau menambahkan jangka waktu pengembalian utangnya asalkan si A bersedia memberi tambahan dalam pembayaran utangnya, sehingga tanggungan utang si A menjadi berlipat ganda. Yang kedua, riba dalam transaksi jual beli. Yang pertama, riba fard.
yaitu jual beli dengan cara tukar barang sejenis namun dengan kadar atau takaran yang berbeda untuk tujuan mencari keuntungan. Misalnya, cincin emas 24 karat seberat 5 gram ditukar dengan emas 24 karat namun seberat 4 gram. Kelebihannya itulah yang termasuk riba. Riba nasi'ah atau riba karena adanya penundaan. Yang kedua yaitu riba nasi'ah, yaitu riba yang terjadi karena adanya pembayaran yang tertunda pada transaksi jual beli dengan tukar-menukar barang baik untuk satu jenis atau berlainan jenis dengan menunda penyerahan salah satu barang yang dipertukarkan atau kedua-duanya. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah buah-buahan tersebut besar atau layak dipetik. Macam-macam bunga bank. Yang pertama yaitu bunga simpanan, yaitu bunga yang diberikan sebagai balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Contohnya seperti bunga tabungan dan bunga deposito. Yang kedua yaitu bunga pinjaman, yaitu bunga yang dibebankan kepada nasabah oleh bank khusus untuk nasabah yang memiliki pinjaman di bank. Contohnya seperti bunga kredit. Kedua macam bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank konvensional. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman ikut naik, dan demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, dampak riba bagi perekonomian masyarakat. Yang pertama, dampak riba dari segi ekonomi. 1. Sistem ekonomi ribawi telah membuka peluang para spekulan untuk melakukan spekulasi yang dapat mengakibatkan volatilitas ekonomi banyak negara. Sistem ekonomi ribawi menjadi puncak utama penyebab tidak stabilnya nilai uang sebuah negara. Yang kedua, di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia semakin terjadi secara konstan, sehingga yang kaya menjadi kaya, yang miskin menjadi miskin. Ketiga, suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi, dan terciptanya pengangguran. Semakin tinggi suku bunga, maka investasi semakin menurun. Keempat, teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi. Kelima, sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada jebakan hutang. Keenam, dalam konteks Indonesia, dampak bunga tidak hanya sebatas itu, tapi juga berdampak terhadap pengurasan dana APBN. 2. Dampak riba dari segi ketahanan perusahaan. A. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu dan melemahkan nilai sosial dan kekeluargaan. B. Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal, di mana ia mampu mendapatkan banyak uang tanpa adanya sebuah usaha yang nyata. C. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan interest rate. Yang D. Menimbulkan sifat elitis dan jauh dari kehidupan masyarakat. E. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya seperti infak, sedekah, dan zakat. F. Mendorong manusia untuk melakukan tindak kezaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.